Saya mau bicara untuk yang kali ini tentang rules of 10,000 hours. Sebenarnya gue juga nggak tahu banget sih tentang rules ini, cuman ini lebih kayak apa ya, pintu pemantik untuk riffing tentang ini aja sih, untuk ngomong tentang proses belajar, tentang proses mastery of something, proses untuk menjadi handal, menjadi skillful dalam suatu subjek ya. Pertama yang mau gue omongin tuh, ini sebenarnya gue pengen ngomongin ini tuh karena gue nonton interviewnya Andrej Karpathy kan sama Lex Fridman. Andrej Karpathy tuh yang sekarang dia kerja di OpenAI, terus sebelum di OpenAI dia di Tesla. OpenAI itu yang bikin ChatGPT. Sebelum di OpenAI dia di Tesla. Di Tesla tuh Tesla tuh yang mobil listrik, dia bagian AI-nya, jadi yang mikirin gimana caranya nih supaya nih mobil bisa jalan dengan otomatis, bisa mengemudi sendiri gitu, self driving. Dia mikirin itu, simpelnya itu dia mikirin itu. Terus sebelumnya lagi dia di OpenAI juga, tapi tadi OpenAI terus ke Tesla, terus baru ke OpenAI lagi sekarang. Sebuah itu kalau jadi CV itu itu orangnya nggak perlu CV lagi sih kayaknya. Udah kerja di Tesla dan udah kerja di OpenAI, udah sih itu combo itu. Dan intinya Andrej Karpathy itu master of machine learning, bisa kita bilang lah. Dia tuh ditanya sama si Lex Fridman ini, Lex tuh nanya tips untuk belajar machine learning tuh gimana sih gitu. Dan jawabannya Andrej Karpathy yang sangat menarik buat gue adalah, si Karpathy ini bilang kalau itu soal kalau lo harus ngeluangin waktu lo 10.000 jam gitu. Dia nggak, gede banget suara api gue. Dia nggak bilang secara apa namanya, dia tidak ngomong secara teknikal ya, oh kenapa 10.000 jam berdasarkan penelitian apa. Enggak, dia cuma bilang kayak I'm a believer of 10,000 hours rule. Dia bilang it doesn't matter if the hours you spend is hours where you stumble upon something, when you stuck. Jadi 10.000 tuh dia bilang nggak peduli logis, nggak peduli jam-jam yang, nggak peduli waktu-waktu itu ada di dalamnya, waktu-waktu yang lo lagi stuck, waktu yang lo frustasi, atau waktu yang lo salah jalan maksudnya lo belajar, misalkan lo belajar tentang algoritma A tapi sebenarnya algoritma A itu kurang berguna, atau lo belajarnya nggak gitu fokus. Intinya dia bilang dia nggak peduli lo belajarnya gimana, dia nggak peduli metode belajar, sederhananya gitu, dia nggak peduli metode belajar, dia tidak peduli dengan apalagi, dia tidak peduli dengan cara belajar atau apa, dia peduli dengan kuantitas belajarnya. Lo udah spend 10.000 jam nggak? Karena menurut dia bahkan waktu-waktu yang dengan lo menghabiskan 10.000 jam, lo akan terbentuk otot lo lah untuk belajar. Lo bisa, kalau lo frustasi lo bisa menemukan, atau lo salah jalan lo bisa tahu, oh gue nggak akan kesini lagi, kok akan ke situ lagi. Jadi dia merasa 10.000 jam itu bahkan sesuatu yang sebetulnya tidak berguna karena lo bisa tahu jalan-jalan mana yang salah, ibaratnya gitulah. Dan itu menarik karena di situ gue melihat, oh sudut pandang baru, bukan kualitas tapi kuantitas. Karena terlepas dari benar atau salah, kebanyakan jebakan gue rasa yang sering gue masuki juga ketika belajar satu subjek yang baru adalah terlalu fokus kepada metode belajar paling oke buat belajar ini apa nih gitu. Misalkan belajar gitar gitu, gue fokusnya bukan belajar gitar, gue bukan fokus ngambil gitar genjreng, tapi gue fokusnya adalah, seringkali terjadi nih, nyari-nyari video YouTube mana yang paling bagus, atau nyari-nyari metode belajar gitar mana yang paling oke, tanpa sebetulnya betul-betul belajar. Fokusnya adalah mencari metode belajar itu sendiri, bukan belajar. Dan itu yang bikin sudut pandang yang ini jadi menarik, karena dia seolah membebaskan kita gitu, at least gue membebaskan gue dari
concern itu kayak iya ya ngapain gue mikirin, karena toh kalaupun gue belajar satu metode dan metode belajar itu salah, toh setelah gue tahu itu salah kan gue gak akan masukin lagi, gak akan belajar itu lagi gitu. Kalau metode belajar gue salah, nggak mungkin gue sampai habisin 10.000 jam di situ. Paling di jam kedua, jam ketiga, ketika gue sadar gue tidak berprogres, ya gue akan keluar dari sana gitu. Meskipun ada concern juga sih, kayak kadang-kadang ada metode belajar yang butuh waktu 10 jam, mungkin 20 jam baru ada hasilnya. Itu intricate sih, itu kompleks, cuman itulah intinya. Sudut pandang yang menarik, dan meskipun sebetulnya itu tadi ya, kuantitas over kualitas, tapi gue membayangkan juga sebetulnya sesuatu yang salah kalau kita berulang kali kan akhirnya bisa membuat kita refleks untuk salah gitu. Katakanlah lo belajar gitar gitu, lo belajar kunci C tapi kunci C-nya fals gitu, lo jari manisnya salah taruh di mana gitu. Atau lo belajar dengan metode yang salah, kalau lo terus-terusan ulang selama 10.000 jam, ya lo akan jadi pemain yang jelek kan, pemain gitar yang jelek atau programmer yang jelek. Tapi di situ menurut gue penting untuk menyeimbangkan gitu antara berapa menit? 6 menit masih. Penting untuk menyeimbangkan antara mencari metode yang bagus tapi tidak terlalu fokus pada metode gitu. Bukan tidak terlalu fokus ya, tidak terlalu obses dengan metode yang bagus yang mana gitu. Tapi di sisi lain, lo mesti punya self awareness yang oke juga untuk tahu bahwa oh ini metode ini udah nggak works nih, sehingga lo tinggalkan. Itu ininya. Menurut gue keseimbangan harus dicapai ketika belajar apapun sih. Jadi di satu sisi lo nggak terlalu obses dengan metode mana yang paling bagus, karena kalau terlalu obses lo bukannya belajar, tapi jam-jam lo yang berharga itu malah dihabiskan untuk mencari metode alih-alih belajar gitu. Nyari metode belajar alih-alih belajar. Tapi di sisi lain juga kalau lo belajar sesuatu yang salah terus-terusan, ya lo akan terlatih untuk salah kan. Nah disitu menurut gue pentingnya untuk ada self awareness. Kayak kalau programming lo mesti kayak aware, ini yang gue lakukan apa sih dengan metode ini, dan metode ini bisa membawa gue ke tujuan gue gak sih. Lo mesti bisa ukur itu sih. Atau gitar gitu nih, yang gue pelajarin kunci ini kedengarannya enak gak sih, simpelnya gitu kan. Atau kalau programming, ini dengan metode ini gue merasa lebih dekat untuk membuat suatu website gak sih, misalkan lo belajar HTML ya. Atau dengan program ini gue bisa, atau dengan algoritma lo belajar misalkan statistik gitu untuk machine learning. Dengan gue belajar statistik ini, gue sebenarnya jadi lebih paham tentang cara kerja machine learning gak sih, sehingga gue harus terus belajar tentang statistik gitu-gitu sih. Jadi punya self awareness tentang tujuan kita di mana, dan metode belajar kita nih bisa mengantarkan kita ke tujuan itu nggak gitu. Untuk selalu punya self awareness daripada taklid buta ya, dalam tanda kutip, kayak metodenya terus dilakukan karena merasa itu benar, tapi nggak ada refleksi bahwa ini sebenarnya metode ini membawa gue lebih dekat ke tujuan gue nggak sih gitu. Jadi dua itu sih menurut gue, kuantitas tapi di sisi lain metodenya juga harus terus direfleksikan apakah metode ini baik gitu. Itu jebakan-jebakannya sih, dan itu menarik omongan Enrich Karpati ini. Terus itu sih gue juga, meskipun ini ya satu hal lagi, apakah kita perlu 10.000 jam untuk mastering something? Gue rasa mungkin iya untuk jadi master ya, tapi untuk bisa menguasai dalam artian cukup oke untuk bisa membuat kita untuk bisa skill itu digunakan untuk membangun sesuatu yang meaningful, gue rasa gak harus 10.000 jam. Kayak gue kayaknya belajar gitar gak nyampe 10.000 jam gitu, dan mungkin gue belajar gitar cuman berapa ya, 1.000 jam kali 2.000 jam gak tahu. Dan gue gak jago-jago banget, tapi setidaknya gue bisa, kalau lagi bengong bisa main gitar, nyanyi-nyanyi dikit dan menikmati itu gitu. Atau kalau di tongkrongan bisa main gitar dan bisa membuat teman-teman gue senang semoga, dan bisa bikin lagu. Itu kan bukan master, tapi gue bisa membangun sesuatu yang meaningful dari situ, membangun suasana, membangun lagu dan segala macam tanpa perlu jadi master.
Sama kayak belajar programming, gue belajar programming paling baru 100 jam, nyampe nggak ya? Berapa? Ratusan jam, dan sama sekali bukan master, tapi setidaknya gue bisa bikin website sekarang, website kecil-kecilan gitu. Gue bisa bikin program-program sederhana yang mensimulasikan konsep aritmatika, kayak nyari bilangan Fibonacci atau nyari deret apa namanya, deret Pascal gitu-gitu, atau bikin program machine learning sederhana bahkan yang membuat gue senang dan menyenangkan melakukannya. Itu kan meaningful stuff ya, dan itu udah bisa gue lakukan bahkan jauh sebelum gue menghabiskan 10.000 jam gitu. Nah, 10.000 jam tuh banyak, men. Bayangin lo cuman bisa spend waktu 1 jam. Satu hari ada 365, 1 tahun ada 365 hari. Bisa 30 tahun loh baru bisa menguasai sesuatu kalau spend 1 jam per hari gitu. Kalau hitungannya 10.000 jam ya, tapi kan the beauty of learning itu, untuk bisa menuai hasil lu nggak perlu belajar 10.000 jam, lu cuma cukup belajar 1 jam aja. Lu belajar 1 jam aljabar aja atau kalkulus aja, lu udah mungkin nggak bisa ngerjain soal kalkulus 100%, cuman bisa mengapresiasi kalkulus, bisa menemukan keindahan di situ. Itu kan udah sesuatu yang menyenangkan gitu, sesuatu yang didapetin gitu, dan tidak perlu sampai master. Dan itu sih, apa ya kesimpulannya, mungkin kesimpulannya adalah terus belajar ya, karena seminimal-minimalnya ketika gue belajar, gue jadi setidaknya buat gue bisa seminimal-minimalnya tuh merasa senang aja gitu memahami sesuatu. Kayak lo makan coklat tuh seneng, nah lo memahami sesuatu tuh juga menyenangkan, itu kayak dapet sesuatu yang baru. Seminimal-minimalnya itu. Terus juga bisa melihat keindahan itu tadi, kayak ada sesuatu yang indah aja dari, bukan indah lihat pemandangan ya, itu juga sangat-sangat indah, tapi ada keindahan yang lain yang ketika lo tahu kalau luas lingkaran itu bisa ditemukan, atau luas lingkaran itu bisa punya hubungan yang sebetulnya sangat erat dengan integral tuh, ada sesuatu yang indah sekali dari situ. Atau kayak ketika lo tahu kalau sebetulnya ada pola-pola tertentu dalam kunci-kunci gitar yang bisa digunakan untuk menghasilkan suasana tertentu, ada progresi chord tertentu yang seperti itu. Itu ketika lo menyadarinya, at least gue ketika gue menyadarinya, ada sesuatu yang kayak indah aja, indah. Menemukan pattern, menemukan pola tuh kayak apa ya, kayak melihat seolah ada lukisan, ada kayak perumpamaan gue di video-video sebelumnya kalau nggak salah ya, seolah seperti ada puzzle yang kita susun, dan ketika kita udah selesai susun, kita lihat ke belakang, ternyata ada lukisan yang indah di puzzle itu. Dan mungkin itu perumpamaan dari belajar ya. Lo belajar A, lo belajar B, lo belajar C, lo kayak ngumpulin kepentingan puzzle yang ketika lo tarik jarak sedikit, tiba-tiba lo melihat satu pola-pola yang indah gitu. Dan gue rasa itu belajar salah satunya. Mau belajar apapun sih, belajar gitar, belajar kalkulus, belajar fisika, belajar produksi musik, dan gak perlu master ya, cukup belajar 1 jam 2 jam ya udah bisa melihat keindahannya. Belajar Excel makan, belajar cara tidur yang benar, bukan cara tidur yang benar, cara tidur supaya nggak insomnia, belajar banyak lah. Ini indah sekali sih. Jadi gitu sih, dari 10.000, dari rule of 10,000 jadi ke ngomong ngalor ngidul soal belajar ya, cuman itu sih. Oke, gitu aja kayaknya.